Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Palopo, gelar pengundian dan penetapan nomor urut, pasangan calon wali Kota Palopo, Senin 23 September 2024. Oleh KPU Kota Palopo, kegiatan berlangsung di halaman kantor KPU Palopo, Kelurahan Takalala, Kecamatan Waras Selatan, Kota Palopo, Sulsel. 4 pasangan calon wali Kota Palopo hadir dengan ciri khas masing-masing. Putri Daka dan Haidir Basir, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenrikarta, dengan pakaian hitam putih. Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin, dengan pakaian biru coklat serta kacamata hitam dan topi putih bertuliskan Palopo Baru. Serta Farid Kasim Judas dan Nurhaeni, dengan pakaian oranye yang merupakan ciri khas pasangan usungan Nasdem, PSI, Perindo, Hanura dan Gelora itu. Masing-masing calon wakil wali kota, bergantian mengambil bola yang berisi nomor antrian. Haidir Basir mendapat nomor antrian 1, Nurhaeni mendapat nomor 2, Ahmad Syarifuddin nomor 3 dan Andi Tenrikarta mendapat nomor antrian 4. Setelah itu, pasangan calon mengambil tabung berisi nomor urut berdasarkan nomor antrian. Pasangan Putri Daka dan Haidir Basir mendapat nomor urut 1. Farid Kasim Judas dan Nurhaeni mendapat nomor urut 2. Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenrikarta menjadi pasangan calon nomor urut 3, dan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin nomor urut 4. Keempat pasangan calon kemudian mengucapkan naskah deklarasi pemilihan tahun 2024 calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, yang dipimpin Ketua KPU dan Bawaslu Palopo. Naskah deklarasi berisi janji untuk menciptakan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Deklarasi juga berisi janji untuk melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai dan berintegritas tanpa hoaks, tanpa politisasi sara serta tanpa politik uang. Tak hanya itu, naskah deklarasi juga berisi janji untuk melaksanakan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya digunakan untuk mengambil nomor urut. Silakan, Bu. Pasir Jepang. Tidak ada. Ya, makan dekat. Iya. Makan dekat. Untuk nomor antrian 2, pasangan
Kemudian kesempatan kedua kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Farid Kasim, SHMSI. Yang ketiga kami persilakan kepada Bapak Trisam Tahir. Dan yang keempat kami persilakan kepada Bapak Insinyur Haji Rahmat Nasir. Jadi kita keluarkan dulu, jangan dulu diperlihatkan. Iya, dikeluarkan dari kertas. Ya, dikeluarkan dari kertas juga. Ya, kertasnya dikasih keluar ya. 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 Baik, jangan. Jadi mohon ya, nomor urut tetap terbunuh. Maaf kalau tulisan kita kasih keluar dari kertasnya. Ya, terus ya, baik. Nomor urut. Dengan baik, mari kita bersiap. Saat saya menyebut angka 3, kita bersama-sama, Bapak Ibu bersama-sama membuka. Baik, mari kita bersiap. Saat saya menyebut angka 3, kita bersama-sama, Bapak Ibu bersama-sama membuka. 1, 2, 3. Tiga. Hilang satu jari. Kamera Pak. Ya bisa diangkat Pak, angkat nomornya, angkat Kak. Kepada teman-teman untuk kembali melanjutkan pembicaraan. Baik. Ya. Pak, untuk pencabutan nomor undian nomor urut pasangan calon hari ini Pak, seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan rapat pleno
pengundian dan penetapan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Dari hasil pengundian nomor urut terdapat 4 pasangan calon. Nomor urut 1 itu Putri Daka dan Haidir Basir. Kedua pasangan Rahmat Masri Bandaso, pasangan Farid Kasim dan Ibu Nurhaini. Ketiga pasangan Rahmat Masri Bandaso bersama Andi Tenrikarta. Yang keempat pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin. Harapannya Pak dengan Ya. pilkada ini? Kami berharap kepada semua pasangan calon dan kepada seluruh masyarakat Kota Palopo agar tetap menjaga situasi agar tetap kondusif hingga pelaksanaan pemilihan ini selesai. Karena kita ini dikatakan pemilihan berarti di ujung itu ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Jadi jangan dimaknai pemilihan ini sebagai pertarungan atau perlombaan karena akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kita maknai dengan pemilihan. Berarti ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Demikian. Untuk tahapan kampanye sendiri, Insya Allah besok kami akan lakukan rakor dengan pihak terkait untuk titik kampanye dan waktu kampanye. Mungkin ada imbauan Kak untuk penyelenggara agar tidak berpose dengan angka-angka menggunakan tangan. Ya, itu sudah wajib bagi penyelenggara. Selama dia statusnya penyelenggara, tidak boleh ada simbol apapun ketika mengambil gambar, baik itu dalam bentuk foto maupun video, karena itu bisa menimbulkan persepsi yang lain di tengah masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.